Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Naning doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar IPA, tema 6, subtema 2, materi tentang perpindahan panas atau kalor. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu supaya siswa dapat menjelaskan perpindahan panas baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi beserta contoh-contohnya. Oke anak-anak, mari kita simak video pembelajaran tentang perpindahan panas. Perpindahan panas dapat terjadi apabila terdapat perbedaan suhu di antara kedua benda tersebut. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Proses perpindahan panas dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita akan bahas pertama yaitu tentang perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas atau kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat atau zat perantaranya. Dalam konduksi, kalor atau panas hanya merambat saja, sedangkan perantaranya yaitu berupa zat padat tidak ikut berpindah. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu besi yang dipanaskan menjadi panas merata. Dalam peristiwa ini hanya panas yang merambat atau berpindah, perantaranya berupa besi tidak ikut berpindah. Jadi tangan kita lama-kelamaan akan terasa panas karena panasnya merambat dari ujung besi yang terkena panas ke tangan kita. Contoh yang kedua yaitu rasa panas saat memegang gelas yang diisi air panas atau sendok yang kita adukkan di situ. Apabila kita pegang, lama-kelamaan akan terasa panas. Ini membuktikan bahwa hanya panasnya saja yang merambat, zat perantaranya tidak ikut berpindah, yaitu berupa sendok. Contoh yang ketiga yaitu alas setrika menjadi panas menyeluruh ketika dihubungkan ke listrik. Jadi panas dirambatkan ke dalam baju ya melalui benda alasnya yang bersifat konduktor atau dapat mengantarkan panas. Contoh yang keempat yaitu saat memanaskan mentega di dalam wajan, panas merambat melalui wajan akhirnya mengenai suatu mentega yang lama-kelamaan menteganya akan cair. Itulah beberapa contoh perpindahan panas atau kalor secara konduksi. Selanjutnya, perpindahan panas yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui medium perantara yang disertai dengan perpindahan partikel medium perantara tersebut. Jadi, yang berpindah selain panasnya, zat perantaranya juga ikut berpindah. Umumnya, perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat yang berwujud cair dan gas. Contoh perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah saat merebus air panas. Pada proses tersebut perpindahan panas terjadi melalui 2 cara,
Yang pertama yaitu dengan cara konduksi dan yang kedua adalah secara konveksi. Pada saat terjadi perpindahan secara konduksi terjadi saat nyala api kompor memanaskan panci, dan pada saat perpindahan panas secara konveksi terjadi ketika panas berpindah dari panci ke air. Air yang berada di bagian bawah panci akan terlebih dahulu memperoleh panas dari panci. Air yang telah mendapat energi panas akan naik ke permukaan dan air yang berada di permukaan akan turun ke bagian bawah panci. Demikian seterusnya hingga semua bagian air menjadi panas. Pada air yang direbus, perpindahan panas secara konveksi tampak sebagai gelembung-gelembung air yang mendesak atau menggelegak saat air dipanaskan atau mendidih. Contoh yang kedua yaitu terjadinya angin darat dan angin laut. Angin laut dan angin darat merupakan contoh peristiwa alam yang melibatkan arus konveksi pada zat gas. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan. Hal ini mengakibatkan udara panas di daratan akan naik dan tempat tersebut diisi oleh udara dingin dari permukaan laut, sehingga terjadi gerakan udara dari laut menuju ke darat yang biasa disebut dengan angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari yang biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk pulang ke daratan. Selanjutnya adalah pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada lautan. Hal ini mengakibatkan udara panas di permukaan air laut akan naik dan tempat tersebut diisi oleh udara dingin dari daratan, sehingga terjadi gerakan udara dari darat menuju ke laut yang biasa disebut dengan angin darat. Angin darat terjadi malam hari, biasa digunakan oleh nelayan tradisional untuk melaut mencari ikan. Itulah salah satu contoh dari perpindahan panas secara konveksi dan masih banyak lagi yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi yaitu proses perpindahan panas atau kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ada anak yang badannya terasa panas ketika dia berada di bawah sinar matahari. Jadi panas dari sinar matahari langsung mengenai badan suatu anak tanpa melalui perantara. Yang kedua adalah tangan akan terasa panas jika didekatkan dengan api. Api akan mengenai tangan suatu anak tanpa melalui perantara. Jadi panasnya api akan mengenai tangan suatu anak tanpa melalui perantara. Itulah contoh perpindahan panas secara radiasi. Contoh yang ketiga adalah badan anak akan terasa panas saat di depan api unggun. Ini sama, panasnya api dari api unggun akan berpindah merambat ke badan anak tanpa melalui perantara. Contoh yang keempat adalah badan akan terasa panas saat di dekat api kompor. Kemudian contoh yang terakhir adalah baju yang sedang dijemur akan kering karena mendapat panas dari sinar matahari. Jadi panas dari sinar matahari langsung mengenai baju tanpa melalui perantara. Demikianlah anak-anak untuk perpindahan panas materi IPA hari ini. Apabila masih kurang paham bisa ditanyakan ke Bu Naning, dan Bu Naning akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.